Siapakah yang memberikan talak antara suami istri yang bertengkar? Dapatkah keduanya jadi suami istri kembali sesudah memberikan talak? Yang berhak memberikan ataupun menjatuhkan talak menurut hukum Islam ialah si suami terhadap istrinya, karena dialah yang menjadi pimpinan dan membelanjai rumah tangga itu. Perhatikan maksud beberapa ayat suci ini. Surat ke-65 ayat 1. Wahai Nabi, katakanlah, jika kamu mentalaki istri, maka talakilah mereka dengan idah mereka, dan hitunglah idah itu, dan insaflah pada Allah Tuhanmu. Janganlah keluarkan mereka dari rumah kediaman mereka, dan tidaklah mereka keluar, kecuali jika mereka mendatangkan kekejian nyata. Itulah batas-batas hukum Allah, dan siapa yang melanggar batas-batas hukum Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya yang tidak mengetahui. Barangkali Allah akan mengabarkan sesuatu urusan yang baik sesudah itu. Surat kedua ayat 227. Dan jika mereka meresmikan talak, maka Allah mendengar, Maha mengetahui. Surat kedua ayat 228. Perempuan-perempuan yang ditalaki harus menunggu, menahan diri 3 kali suci dari haid, dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah serta pada hari akhir. Dan suami yang mentalaki mereka lebih logis untuk kembali pada mereka jika mereka menginginkan kesolehan. Untuk perempuan-perempuan itu harus ada belanja bersamaan dengan yang diberikan atas mereka secara ma'ruf. Dan untuk laki-laki ada ketinggian 1 derajat di antara perempuan-perempuan itu, dan Allah mulia lagi bijaksana. Pada ketiga ayat suci, kita dapati beberapa ketentuan Allah bahwa yang menjatuhkan atau yang memberikan talak antara suami istri yang berhak bercerai ialah suami. Dinyatakan dengan mulut atau dengan surat. Surat kedua ayat 227 dan surat ke-65 ayat 1. Talak yang diberikan oleh si suami nyata syah menurut hukum, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui segalanya. Surat kedua ayat 227. Suami yang menceraikan istrinya harus memberikan belanja ekonomi harian kepada perempuan itu sebagai masih jadi istrinya sampai pada waktu idahnya habis. Surat ke-65 ayat 1 dan surat ke-2 ayat 241. Terutama lagi jika perempuan itu kebetulan sedang menghamilkan. Dalam hal ini sebaiknya kedua orang yang telah bercerai tersebut supaya rujuk atau jadi suami istri kembali untuk kepentingan bayi yang sedang dihamilkan dan untuk kebahagiaan suami istri. Semisalnya perempuan itu dinikahi oleh lelaki lain, kemudiannya maka nasib bayi yang akan lahir itu sangat memilukan. Itulah juga sebabnya istri hamil yang diceraikan tidak boleh menyembunyikan kandungannya dan idahnya habis pada waktu dia benar-benar telah selesai melahirkan. Walaupun perempuan yang dicerai itu tidak menghamilkan, akan lebih baik juga bila mana dia jadi istri kembali bagi suaminya yang menceraikan. Hal ini lebih logis dan lebih baik daripada masing-masingnya mencari jodoh lain. Istri yang diceraikan suaminya harus menahan diri menjadi janda sampai 3 kali haid untuk nikah dengan lelaki lain. Kalau kebetulan dia sedang menghamilkan, maka dia harus menunggu sampai bayi yang dihamilkan itu lahir. Ditambah dengan beberapa hari kemudiannya, yaitu sampai waktu dia benar-benar bersih dan sehat lagi.